membahas tentang senyawa turunan alkana. Nah, sebelum itu, Ibu mau cek konsentrasi dulu nih di kelas ini karena udah siang ya, mungkin banyak yang nggak fokus. Ibu akan cek dengan tepuk 1. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian respon dengan tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2 kali, nanti respon dengan 2 kali. Seperti itu ya, sudah paham ya? Oke, harus fokus ya, kalau nggak fokus nanti. Oke, Ibu cek ya. Tepuk 1, tepuk 2, tidak tepuk. Udah fokus. Oke, cukup itu aja. Oke, untuk selanjutnya silakan dipersiapkan dulu alat tulis beserta smartphone-nya nanti untuk mengakses media pembelajarannya ya, anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak mengakses presensi dulu. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Ketika anak-anak bisa scan dulu presensinya supaya bisa Ibu rekap yang hari ini tidak berangkat. Sudah semuanya? Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau cek kemampuan awal kalian dengan pretest ya anak-anak. Nah, kita menggunakan media Kahoot. Silakan akses kahoot.id-nya, lalu masukkan kode yang akan dibagikan. Oke, semuanya wajib bergabung ya, karena ini nanti akan dimulai. Oke, masukkan kodenya, pin game-nya yaitu 821 123. Oke, sudah ya, Ibu mulai pretestnya mengenai senyawa turunan alkana. Soalnya hanya 5. Apa namanya senyawa turunan hidrokarbon yang memiliki fungsi organik? Oke, yang benar adalah alkanol. Udah banyak yang cukup paham ya. Ada yang salah satu. Berikut lanjut. Berikut ini adalah senyawa turunan hidrokarbon yang memiliki gugus fungsi halogen kecuali yang mana? Kalau alkana, alkil alkanol atau alkanol atau alkanol. Oke, yang benar adalah halo alkana. Mungkin bisa lanjut. Oke, salsa memiliki pilihan paling atas ya. Yang ketiga ada unsa, yang kedua ada norma, dan yang pertama ada salsa. Oke, kita pilih dulu semuanya. Karena ini ada yang menang kuis, Ibu mau kasih reward buat teman ya. Jadi semangat untuk salsa dari dia supaya lebih semangat lagi belajarnya. Oke, kemarin kan sudah belajar banyak mengenai senyawa hidrokarbon yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk pertemuan kali ini bersama Bu Alida akan membahas mengenai senyawa turunan alkana, khususnya yaitu alkohol dan eter. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu kita akan membedakan struktur molekul dari alkohol dan eter. Kemudian kita akan membahas mengenai tata nama dari alkohol dan eter, lalu sifat dari alkohol dan eter, dan kegunaan alkohol dan eter. Nah, sebelum masuk pada kegiatan ini, Ibu akan memutarkan video motivasi mengenai pembuatan etanol dari pembuatan desinfektan dari etanol. Nah, ini kaitannya dengan pentingnya kita belajar kimia ya, anak-anak.
mungkin cukup ya dari video tadi. Kira-kira apa yang dapat dipetik kaitannya dengan pentingnya belajar kimia? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Saya Ibu. Oke, Kutika. Jadi dari video ini saya jadi tahu peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya pemanfaatan etanol yang dia itu merupakan bahan utama dari pembuatan disinfektan selama itu masa pandemi Bu. Oke, betul sekali ya, Mbak Putih Karti. Jadi memang penting ya kita mau belajar kimia, terutama yaitu terkait senyawa etanol ini karena bisa memecahkan masalah dunia seperti pada COVID-19 seperti itu. Mungkin ada yang lain mau menanggapi? Saya Bu. Ya Bu, betul karena kan pada masa pandemi kemarin seorang kimiawan itu sangat berperan karena bisa membuat disinfektan biar kita bisa menggunakan disinfektan kan ada virus itu. Oke, betul sekali. Maka dari itu kita semua sudah tahu ya bahwa belajar kimia itu sangat penting untuk masa depan, terlebih untuk memecahkan masalah-masalah global yang terkait dengan kimia. Nah, kita sama-sama tahu ya bahwa minuman beralkohol dan antiseptik ini itu kan mengandung alkohol, sama-sama mengandung alkohol. Namun, apa perbedaan alkohol pada antiseptik ini dan alkohol pada minuman keras? Seperti yang kita tahu kalau ini kan bisa diminum ya untuk kalangan umum dan ini kan tidak bisa. Mungkin ada yang bisa menjawab apa perbedaan dari keduanya? Saya Ya baik. kalau alkohol antiseptik itu biasanya mengandung etanol sekitar 70%. Tapi kalau untuk pembersih dan yang lain itu jauh lebih rendah, sekitar 5 sampai 40%. Oke, benar sekali ya Mas Kiki. Jadi perbedaan dari kedua produk ini yaitu terletak pada konsentrasinya. Lalu, mengapa keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda? Ini sebagai minuman dan itu untuk antiseptik. Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Oke, Mbak Nurul, silakan. Itu karena fungsinya berbeda karena alkohol pada antiseptik itu bersifat toksik dari minum. Sedangkan untuk alkohol pada minuman keras itu memang ditujukan untuk dikonsumsi meskipun dalam batas tertentu. Oke, benar sekali ya. Sekarang udah cukup paham. Walaupun keduanya sama-sama alkohol, namun beda dari segi konsentrasi beserta fungsinya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Untuk petunjuk mekanisme pengerjaan LKPD-nya, nanti silahkan menuliskan namanya, nama dan nama kelompoknya, kemudian ikuti petunjuk penggunaan LKPD-nya. Lalu untuk mengisi LKPD-nya bisa menggunakan sumber belajar yang sudah Ibu sediakan berupa e-book maupun video pembelajaran ya. Oke, untuk kelompoknya bisa saya bagi. Kelompok pertama ada Salsa, Putih Karti, dan Kiki. Kelompok kedua ada Norma dan Unsa. Kelompok ketiga ada Adel dan Nurul. Oke, bisa segera membentuk kelompok. Oke, untuk kelompok 1 Ibu bagi pembelajarannya. Untuk kelompok 2 ini untuk kelompok 3 selama 15 menit. Lalu nanti dipresentasikan di depan kelas bersama teman kelompoknya. Oke, dari kelompok 1 apakah ada kesulitan? Ya, bisa ya. Ya, oke, dari kelompok 2 apakah ada masalah? Ya, nanti ditulis di sini ya. Oke, cukup untuk kelompok 3. Apakah ada kendala? Oke, sudah paham semuanya? Oke, mungkin waktunya sudah habis untuk pengerjaan LKPD-nya. Mungkin untuk presentasi bisa dimulai dari kelompok 1. Selamat datang. Silakan bersama dengan kelompoknya. Oke, silakan kelompok 1.
Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi kami. Untuk pertanyaan yang pertama adalah mengapa etanol digunakan sebagai bahan aktif dalam hand sanitizer? Jawabannya adalah yang pertama, etanol digunakan sebagai bahan aktif dalam hand sanitizer karena kemampuannya mengkoagulasi protein mikroba dan mengganggu membran sel sehingga membunuh kuman secara efektif. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa itu bukan alkohol lain yang digunakan seperti metanol atau isopropanol? Nah, itu karena metanol itu bersifat toksik bagi manusia karena dalam jumlah kecil itu dia dapat menyebabkan keracunan, sedangkan isopropanol juga efektif tetapi iritatif terhadap kulit seperti itu. Jadi mengapa ether pernah digunakan sebagai zat anestesi? Apa sifat kimia dan fisik yang membuatnya cocok digunakan untuk pembiusan? Ether memiliki titik gigi rendah dan sangat mudah menguap sehingga cocok untuk inhalasi. Ia menekan aktivitas sistem syaraf tanpa merusak organ. Namun karena mudah terbakar, memiliki bau menyengat dan efek samping seperti mual dan muntah, ether digantikan oleh anestesi modern yang lebih stabil dan lebih nyaman. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan diberi applause untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita gantikan dari jawabannya kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil APBD-nya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu terkait mengapa etanol digunakan sebagai bahan aktif dalam hand sanitizer bukan alkohol lain seperti metanol atau isopropanol. Apa yang membuat etanol lebih efektif membunuh kuman? Jawabannya itu karena etanol membunuh mikroba dengan cara merusak membran sel dan mendenaturasi protein. Untuk etanol itu aman digunakan karena tidak seiritatif isopropanol dan tidak beracun seperti metanol dengan konsentrasi optimalnya itu antara 60 sampai 80%. Untuk yang kedua yaitu mengapa ether pernah digunakan sebagai zat anestesi? Apa sifat kimia dan fisika yang membuatnya cocok digunakan untuk pembiusan? Nah, untuk jawaban yang telah kami diskusikan yaitu ether itu mudah menguap dan larut dalam lemak sehingga bisa masuk ke sistem saraf pusat dan menyebabkan hilangnya kesadaran sementara. Namun karena mudah terbakar dan menyebabkan efek samping, kini digantikan oleh anestesi modern yang lebih aman. Oke, cukup dari kelompok 2. Kita beri applause untuk kelompok 2. Nah, dari 3 jawaban kelompok tadi sudah dipahami ya, hampir sama. Kan tadi ditampilkan permasalahan mengenai mengapa hand sanitizer ini menggunakan etanol sebagai bahan aktif dan mengapa tidak menggunakan metanol atau isopropanol. Dapat disimpulkan ya dari 3 kelompok tadi bahwa etanol ini memang aktif sebagai bahan aktif dalam hand sanitizer karena dia dapat mengkoagulasi protein. Nah, mengapa tidak menggunakan metanol? Karena metanol ini bersifat toksik. Dan mengapa tidak menggunakan isopropanol? Karena isopropanol ini iritatif terhadap kulit. Nah, untuk lebih lengkapnya, mungkin kita bisa bahas pada penguatan materi selanjutnya supaya lebih paham. Nah, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai senyawa karbohidrat. Nah, khususnya kita akan membahas mengenai alkohol dan ether. Nah, dari ether atau aloksialkana ini yaitu ROL, yaitu ini program yang pendek dan ini tambahnya yang panjang. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu mengenai tata nama alkohol. Oke, kita langsung masuk ke tata nama alkohol. Berdasarkan aturan dari IUPAC, tata nama alkohol ini yaitu urutannya dari nomor atom C yang mengikat nomor atom cabangnya
kemudian diikuti nama cabang, lalu nomor atom C yang mengikat gugus fungsi diikuti dengan nama rantai induk. Oke, untuk contohnya ini bisa Ibu tuliskan dulu ya. Ada tolong bisa dibacakan ya anak-anak. Lalu di sini ada cabang. Nah, untuk menamainya kita yang pertama yaitu menentukan rantai induk. Nah, dari rantai ini kita bisa menentukan rantai induk yaitu rantai terpanjang adalah ini ya anak-anak. Lalu kita yang kedua, memberi nomor pada rantai induk dimulai dari salah satu ujung rantai. Nah, cara memberi penomoran yaitu yang paling terdekat dengan gugus fungsi. Gugus fungsi alkohol tadi kan OH ya. Nah, untuk memberi penomoran berarti yang paling terdekat dengan OH yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk memberi nomor yaitu ini di sini ada cabang CH3 yaitu metil. Metil terletak pada nomor 2. Berarti bisa kita sebut 2 metil. 2 metil. Lalu ini C-nya panjangnya 5. 5 itu apa namanya? Pentanol. Iya. Ini kenapa? Pentana. Pentana itu kalau alkana. C-nya 5. Ya. Kalau alkohol berarti pentanol. Oke, jadi dari rantai ini dibaca 2 metil pentanol. 1 pentanol. Oke, jawabannya adalah 2 metil pentanol. Oke, sudah benar. Untuk contoh soal yang kedua, adakah yang mau maju ke depan untuk mengerjakan? Oke, Saya Bu. oke Salsa, silakan. Sini ada aura. Baru di sini ada di mana ya? Oke, bisa dijelaskan dulu Mbak Salsa ini gimana menamainya? Jadi kita menentukan dulu rantai depannya karena rantai depannya itu ada 6. Terus di rantai nomor 2 Cabangnya hilang. Apa dia? ya kita melihat rantai terpanjangnya, lalu kita melakukan penomoran. Penomoran dimulai dari kanan karena ini yang ketiga dengan cabang. Jadi kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya itu karena di nomor 2 itu ada metil dan di nomor 3 itu ada OH. Jadi namanya itu 2 metil 3 heksanol. Oke, apakah sudah benar anak-anak semuanya? Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Salsa. Oke, jadi sudah benar ya jawaban dari Mbak Salsa. Sedikit ini penomoran dari sini karena yang terdekat dengan gugus fungsinya ya bukan cabangnya. Oke, lanjut saja. Alkohol ini ada 3. Yang pertama alkohol primer. Alkohol primer ini memiliki gugus OH yang terikat pada atom C primer. Jadi gugus OH-nya di sini pada atom primer. Yang kedua ada alkohol sekunder, yaitu alkohol dengan gugus OH yang terikat pada atom C sekunder. Nah, gugus OH-nya terletak di sini, yaitu pada
atau sel sekunder. Yang ketiga ada alkohol tersier. Alkohol dengan gugus fungsi OH yang terikat pada atom sel tersier. Di sini gugus OH-nya ya. Oke, langsung lanjut saja. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai tata nama dari senyawa eter. Kita langsung saja pada contoh soalnya. Untuk tata nama dari senyawa eter ini lebih mudah ya. Tinggal kita tentukan rantai yang pendek sebagai aloksi dan rantai yang lebih panjang sebagai alkana. Oke, kita langsung contoh soalnya. Mungkin bisa anak-anak bacakan ya. CH3, CH, CH2, CH3. Kemudian gugus fungsinya di sini ya. Rantai yang panjang itu kan yang ini yaitu sebagai metoksinya. Lalu yang panjang ini sebagai alkananya. Ini kan ada 4, berarti kan pertama. Juga dulu yang pertama, alkohol ini pada suhu kamar, alkohol ini merupakan rantai rendah yang berwujud cair, sedangkan rantai ininya berwujud padat. Kemudian eter, wujudnya itu berbentuk gas pada temperatur kamar. Dan eter ini berbentuk, yang lainnya berbentuk cairan yang mudah menguap. Kemudian untuk titik didih dan titik radangnya mungkin bisa dilihat pada layar. Kemudian kelarutan dan daya hantarnya nanti bisa dibaca di sumber belajar sudah lengkap ya anak-anak. Kemudian terkait sifat kimia dari alkohol dan eter. Nah, untuk ikatan hidrogennya itu pada alkohol itu ada ikatan hidrogennya. Lalu pada eter itu membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa yang mengandung gugus OH. Antar molekul eter hanya ada ikatan van der Waals. Kemudian untuk kepolaran dan kereaktifan mungkin nanti bisa dibaca bersama. Di sumber belajar sudah lengkap. Oke, karena waktunya sudah mau habis, mungkin teman-teman bisa akses podcast ya, karena kita sudah membahas mengenai tata nama dan sifatnya. Silakan diakses pada link berikut. Oke, apakah sudah semua anak-anak? Oke, karena sudah di penghujung pembelajaran, mari kita berefleksi bersama dengan mengakses mentimeter.com. Silakan anak-anak akses Mentimeter. Yaitu isinya refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan masukkan kodenya. Silakan masuk pada Mentimeter lalu masukkan kode 61738822 sebagai refleksi dari pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan dituliskan apa saja yang telah kamu pelajari pada hari ini. Coba dibuka, udah buka Mentimeternya. Nanti dimasuk. Iya, Mentimeter.com terus dimasukkan kodenya. Apa bisa? Bisa nggak? Bisa. Coba dituliskan. Oke, bisa semuanya.
pembelajaran yang paling berkesan? Apakah saat mengerjakan kuis atau mengakses video pembelajaran atau saat menyelesaikan KPD? Silakan disalami. Nanti. Oke. Lebih banyak yang suka mengakses video pembelajaran. Lalu materi mana yang masih menjadi kendala atau kesulitan bagi anak-anak sekalian? Bagian mana supaya bisa dievaluasi? Materi Oke, bagian penamaan ether ya. Ya Allah. Oke, nanti mungkin bisa belajar lagi. Ibu akan berikan pengayaan mengenai alkohol dan ether ya, anak-anak semuanya. Terakhir, berikan penilaian atau saran untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin untuk kedepannya anak-anak maunya pembelajarannya seperti apa atau bagaimana hari ini kesannya. Oke, mungkin sudah. Oke, seru, banyak games. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk refleksi hari ini. Nanti Ibu akan baca satu-satu hasil rekamannya. Baiklah anak-anak, untuk tugas minggu depan Ibu mau kalian mempelajari mengenai hal Alkana ya, yang bisa diakses dari barcode ini. Ibu nanti akan bagikan saja di grup kelas. Ini untuk tugas ya. Nah, sebagai penutup, mungkin anak-anak ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silahkan. Ya, Bu. Oke, Mbak Nurul. Untuk kesimpulannya, pada hari ini kita belajar mengenai pembedakan susu bermolekul alkohol dan ether, kemudian aturan tata nama dari alkohol dan ether, kemudian sifat dari alkohol dan ether, dan kegunaan dari alkohol dan ether. Oke, baik, sudah cukup lengkap ya Mbak Nurul, bahwa hari ini kita belajar mengenai tata nama senyawa beserta kegunaannya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, Ibu harap pembelajaran hari ini dapat kita ambil hikmahnya dan kita gunakan untuk masa depan. Mungkin untuk menutup pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Selesai. Oke, terima kasih untuk menutup pembelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.